Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Kembali hadir obrolan budaya untuk hari ini bersama kami dari RRI Tanjung Pinang. Gagah sungguh segak bergaya, pakaian Melayu menarik hati. Kita bersama di obrolan budaya, lestarikan adat budaya negeri. Sahabat budaya, peran perahu yang digunakan para pelaut dalam perdagangan masa lalu, terutama rempah, ini sangat penting. Dan hal ini mengingat pada masa itu perahu menjadi moda transportasi yang paling efisien dan mampu mengangkut muatan yang cukup banyak dari pulau ke pulau hingga antar benua. Nah, salah satu jenis perahu khas Melayu Kepulauan Riau adalah jong. Nah, sahabat budaya, ketika jong digunakan untuk alat transportasi, ada juga jong yang digunakan untuk bermain. Nah, jadi sahabat budaya, apa itu permainan jong? Dan ada juga semah jong ya sahabat budaya. Nah, lebih lanjut di obrolan budaya pada malam hari ini kita mengangkat judul Ritual dan Permainan Jong. Bersama dua narasumber kami untuk malam hari ini ada Yohan Sutrisna Nugraha. Assalamualaikum Yohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Narasumber yang kedua ada Pak Zainuddin. Apa kabar Pak Zainuddin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi ini sahabat budaya, ritual dan permainan jong untuk edisi obrolan budaya malam hari ini. Kita akan sedikit membahas tentang jong itu sendiri dan juga apa semah jong. Nah, Pak Zainuddin, jong ini permainan seperti apa, Pak? Permainan jong untuk saya itu memang saya pikir permainan ciri khas orang Melayu. Ciri khas orang Ciri Melayu. khas orang Melayu. Makanya saya akan tetap lestarikan permainan ini. Itu sejak kapan Bapak memainkan jong ini sebagai permainan rakyat? Saya mulai mengenali jong ini sekitar 2011. Terus 2012 saya kembangkan sampai sekarang. Sampai sekarang masih tetap aktif ya? Masih tetap aktif. Walaupun beberapa waktu diparkir dulu ya? Parkir dulu. Tapi untuk kami tetap bikin yang baru, renovasi yang udah rusak itu kan tetap kami. Jadi selama Bapak ini di kelompok Jong Sekapur sini sebagai ketua, itu perkembangannya bagaimana masyarakat sekitar mengetahui tentang permainan Jong ini sendiri? Alhamdulillah, dari awal kita yang cuman berapa orang, akhir-akhirnya udah ramai yang mau bergabung. Bahkan saya dari satu kelompok sampai bisa kembangkan bikin dua kelompok. Sampai dua kelompok ya? Karena Luar terlalu biasa. ramai kan gabung. Jadi kalau kita untuk main keluar itu terlalu ramai, kita pecah bikin dua kelompok. Jadi sampai kalau Sekapur sini ini di mana posisinya Pak? Desa Teluk Akau. Di Teluk Bakau ya? Oke. Nah terus prestasi apa saja nih yang sudah didapatkan oleh Pak Zainuddin mengenai permainan ini? Mungkin ada perlombaan barangkali? Ya, kalau untuk perlombaan itu saya rasa seperti untuk tingkat kabupaten mainnya di Mansur, saya juga pegang juara 2. Wes mantap luar biasa. Seperti di Teluk Tanjung Siambang, Dompa, saya juga pernah menang di sana. Apalagi di kampung sendiri kan, Ya, kampung mainnya di sendiri pasti Teluk menang, Bakau enggak? itu pasti pernah ada menangnya. Tapi bagi saya itu bukan kemenangan. Menangnya saya tuh saya rasa bangga apabila orang tahu jong saya udah sampai luar negeri. Nah, kalau boleh tahu Pak, luar negeri nih ya, ini Iya. udah sampai kemana nih Pak? Untuk jong saya yang dibeli di luar negeri itu, untuk ke Prancis saja udah lebih dari 20 jong. Jongnya ya, Jongnya. luar biasa. Dibeli Jadi tamu luar. ini perkembangan yang luar biasa dari beberapa waktu, dari 2012 Bapak menekuni ya. Mantap luar biasa. Nah terus kita beralih ke semah jong nih, Yohan. Saya. Untuk sahabat budaya barangkali ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Seperti apa semah jong ini sebenarnya nih? Baik, terima kasih Bang Udin. Mungkin jika dibilang jong, sebutan itu mungkin sama-sama jong. Mungkin tadi Bapak narasumber kita bilang ada permainan jong. Permainannya. Sementara kalau semah jong ini tentu sangat berbeda sekali dengan permainan jong. Bedanya di mana? Pertama, dari konteks objeknya saja. Kalau permainan jong ini mungkin bisa bertahan dari satu perlombaan ke perlombaan berikutnya. Sementara kalau semah jong ini dibuat sekali untuk sekali jalan habis. Itu kalau untuk semah jong. Lantas
Semahjong itu sendiri apa? Semahjong itu berdasar dari dua penggalan kata, semah dan jong. Semah itu kalau kita merujuk dari KBBI artinya sesembahan, persembahan, atau pengorbanan, atau suguhan. Sementara jong adalah wadah yang digunakan untuk proses persembahan itu. Nah, Jadi semah ini menggunakan perahu jong bukan? perahu jong dalam semah jong ini bukanlah perahu. Bukan bentuk perahu jong permainan gitu Nah, ya? bukan Oh, iya, iya, iya. bentuk perahu dalam bentuk permainan itu, tapi perahu yang dibuat dari kondisi alamiah objek itu sendiri, bisa dari upih kelapa atau jadi dari upih pinang, tergantung dari tujuan semah itu untuk apa. Nah, jadi semah jong ini diadakan itu awalnya sebagai apa gitu? Kalau kita merujuk dari awal keberadaan semah itu sendiri di tanah Melayu, tentu perjalanannya sangat panjang sekali, bisa terjadi sejak Parameswara atau kondisi proto Melayu pada saat itu, karena asimilasi Hindu yang ada dalam sejarah Melayu. Tapi kalau untuk di Kepulauan Riau yang terdeteksi itu sejak tahun 60-an. Tahun 60-an. Terdeteksi 60-an, itu berada di Kabupaten Ningga. Lalu berkembang di Kabupaten Bintan, tepatnya di daerah Pulau Pucung, dilestarikan oleh almarhum Pak Azhar, dan saya sempat berguru langsung sama almarhum Pak Azhar, dan untuk melestarikannya di Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk Kota Tanjung Pinang sendiri tercatat sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012. Itu pelaksanaannya setiap tahun atau bagaimana? Setahun sekali. Setahun sekali ya? Jadi semahjong ini ada variatifnya, Bang Udin. Pertama, ada kepercayaan masyarakat yang menggunakan semahjong untuk kepribadiannya. Misalnya ketika dia bernazar nih, menderita terhadap suatu penyakit sekian lama, dan dia bernazar kalau sembuh dengan ikhtiar tertentu dia mau semah. Nah, jadi semah yang versi pertama itu bisa dilakukan kapanpun. Atau semah versi kedua. Semah versi kedua begini, mungkin Bang Udin baru buat kapal besar dan kapal ini belum pernah turun ke laut. First time dia mau turun ke laut pertama kali, sebelum kapal Bang Udin itu turun, yang turun pertama adalah semah jong itu dulu, baru kapal Bang Udin turun. Nah, berarti kan semah yang kedua ini masuk dalam kategori semah nazar. Ada juga semah tahun. Semah tahun artinya untuk jamak. Jamak arti kata tidak untuk kepentingan individu, Tapi ramai gitu ya? tapi sebuah kelompok. Misalnya Mungkin semah kampung bisa jadi gitu ya? semah kampung berarti jong yang dibuat itu mewakili satu kampung itu. Nah, yang kami buat dan kami lestarikan adalah semah jamak itu sendiri, sehingga pelaksanaannya pada akhir tahun atau menjemput awal tahun, begitu Oke. Bang. Jadi semah jong ini sangat menarik gitu ya kegiatan-kegiatannya itu. Kenapa jadi Yowan tertarik dengan ritual semah jong ini? Oke. Mengapa mungkin sudah begitu lama ya tidak dilaksanakan mungkin ya? Ya, kalau merujuk dari sejarahnya memang sudah sangat lama sekali, tapi ketika sempat dilestarikan dari tahun 2012, 2013 itu masih mandiri, 2014 baru mulai dilirik oleh pemerintah kota Tanjung Pinang, dan 2000 sampai 2000 terakhir 2021 akhir atau 2022 awal itu kita tetap secara berkelanjutan melaksanakan kecuali pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi 2 tahun 2019-2020 kita sempat off. 2021 akhir ketika kondisi pandemi menurun, nah kita buat ritual semah jong mengangkat temanya di pandemi itu. Oh iya iya. Jadi ibaratnya tolak bala pandemi gitu ya? Tolak bala pandemi versi proto Melayu. Nah, ini menariknya. Ibarat kata Pak Zainuddin tadi parkir 2 tahun Mbak ya? Nah, Pak Zainuddin, tadi kan Pak bilang jong Pak Zainuddin itu sampai dibeli orang Prancis. Bagaimana awalnya itu Pak? Ya karena lokasi yang tempat saya main itu Pantai Trikora itu berdekatan dengan pariwisata kan, dekat Iya, dengan iya. hotel. Jadi kalau kami bertanding jong itu, tamu-tamu dari hotel sebelah-sebelah itu datang. Datang?
Itu kami menjadi juga, daya tarik gitu ya. iya, jadi kami pemain juga, kami silakan bergabung. Baik dari kelompok saya, kelompok kawan-kawan yang lain pun suka mereka datang. Jadi mereka ikut pegang jong saya tak masalah. Sampai dibeli jadi ya. Sampai begitu dia tengok, mungkin ciri khas jalannya beda, cantiknya. Selesai dia tanya langsung berapa, ya kita berapa mau bayar, 1 juta berapa. Angkut ini ya. Dia angkut, oh balik. Tapi sampai puluhan juga sekarang nih ya. Udah lebih 20. Lebih dari 20 ya. Nah ini mereka itu koleksi hanya sekedar kolektor gitu atau hanya untuk dimainkan gitu? Saya rasa tak hanya untuk koleksi mereka. Bisa koleksi ya. Tapi waktu kegiatan berlangsung di Pantai Trikora itu Bapak mungkin mengenalkan caranya bagaimana atau bagaimana? Ya, mereka bertanya bahkan kalau yang nginapnya itu lama pengen main bersama, bergabung itu main. Dalam lomba itu juga mereka Ikut pegang, gitu ya? ikut pegang bawa sana. Apalagi pasang, mereka kan sedikit-sedikit sudah bisa bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi ada akulturasi budaya juga jadinya ya. Nah ini Bapak buat sendiri jong nih atau pesan dengan orang lain? Kalau untuk jong saya buat sendiri. Buat sendiri. Itu bahannya dari apa tuh Pak? Kayunya? Kayunya dari kayu pulai. Yang kami kesusahannya sekarang sedikit untuk layarnya. Karena sekarang untuk semua kelompok jong udah bersatu, udah sepakat. Layarnya harus kita gunakan kain parasut, tidak boleh bebas lagi. Oh. Nah, kalau dulu kan bebas. Bebas memakai ya. kantong- Jadi ada aturan baru gitu ya. Kantong plastik. Kalau sekarang udah harus kain parasut. Jadi kain parasut juga kan beda. Kalau untuk kayunya kami tetap gunakan kayu pulai. Tetap kayu pulai. Cuma Iya. layarnya ini ya. Oke. Kalau satu jong itu buatnya berapa lama? Karena saya sendiri tidak fokus kan, karena kita punya kerjaan masing-masing. Nah, ada waktu luang misalnya sore 2 jam, bikin dulu, potong kayunya, kasih petaknya dulu. Selesaikan dulu tahap-tahapnya ya. Tahap dasar, nanti besok mulai ngeruk dalam dia. Nanti hari ketiga mungkin kalau memang dikejar fokus itu, saya pernah coba itu 2 hari kelar. Oke. Nah untuk kelompok Jong Skapur Siri nih, mungkin Bapak bisa kenalkan dulu kepada sahabat budaya. Anggotanya siapa saja, bagaimana program-programnya untuk kelompok Skapur Siri ini Pak? Nah, kalau untuk kelompok Jong Skapur Sirih ini, kita sekarang sudah siap untuk keluar untuk bertarung ke kampung orang kan. Oh, bertandang lah siap begitu untuk ya. Main kan kalau ada undangan itu kita siap datang. Tapi sehari-hari kami tetap, sekarang saya fokus untuk anak-anak. Kalau hari Minggu, hari libur, saya tetap standby di lokasi pantai. Nah, untuk anak-anak SD yang tahu kan mereka pas main di pantai, saya ajarkan. Begitu juga anak-anak taman sayang dari Pinang misalnya dari mana, pas kelihatan mereka mendekati, saya panggil. Saya coba ajar, mau main ayo main. Jadi melestarikan gitu ya untuk usia dini gitu supaya tahu permainan Jong itu seperti Kalau apa. untuk yang udah dewasa kan udah siap, kapan ada undangan saya kasih tahu mereka siap berangkat untuk bertarung kan. Nah, untuk anak-anak ini saya tetap mengajari dari dasar. Nah kalau ini kan banyak peminatnya gini ya, dari luar negeri juga minat untuk permainan Jong ini. Bagaimana kalau untuk Bapak itu ekspor atau tidak? Ya, Ekspor permainan Jong ini? kalau untuk sekarang sih belum. Belum Cuman ya? kemarin sebelum pandemi Covid, mereka ada minta suatu tumpahan dalam kapasitas lebih dari 1. Nah, kemarin. Cuman kendala ini, tamu itu juga belum sempat hadir lagi. Jadi kita tunda, kaca juga lagi menunggu tamu itu. Kapan dia datang, mungkin dia pesan sekitar 10 atau 20 sekaligus. Jadi sekarang ini masih bertahap gitu ya? Masih bertahap. Masih bertahap. Kalau misal ke depan itu peluangnya ada, maka Bapak bisa ekspor gitu ya? Iya, ya. Wes, luar biasa. Ini mantap nih. Nah untuk Yowan, ini apa yang menarik dari Semah Jong itu Yowan? Menariknya pertama jelas melestarikan kebudayaan itu yang jelas pondasi dasar. Terus yang kedua, kelangkaan ritual itu sudah mulai boleh dikatakan punah dan kita coba hidupkan kembali. Lantas apa yang menarik dari prosesinya ya? Ritual Semah Jong? Mungkin boleh percaya boleh tidak.
ada hal-hal yang unik terjadi dalam proses ritual semajong. Apa itu? Pertama, di dalam prosesi semajong untuk perobatan misalnya, prosesi semajong untuk perobatan itu ada bagian di mana sebelum jong itu dilarungkan, ada bagian yang namanya ulek mayang. Ulek mayang. Ulek mayang itu mayang kelapa ataupun mayang pinang itu dibuat dalam sebuah gerakan tarian ataupun gerakan silat. Dan lebih sering tarian atau silatnya? Berpadu padan. Berpadu padan. Jadi lebih seperti tari silat jatuhnya seperti itu. Ketika tidak dalam prosesi ritual, maka putik-putik mayang itu sangat susah sekali untuk berderai jatuh. Nah, ketika dalam prosesi semah jong dan ada lafaz mantra-mantra tertentu yang diucapkan oleh si pemandu semah itu, maka dalam proses tari silat itu putik-putik mayang itu sebegitu mudahnya berderai. Ketika dihentakkan beberapa kali dia sudah berderai, dan itu indikator bahwa jong itu sudah siap untuk dilarungkan ke laut. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua, ketika jong yang semah ini dilarungkan ke laut, seolah-olah jong semah itu seperti memiliki tenaga mesin di objek itu. Iya. Mungkin Mungkin ini apa berkaitan dengan mantra barangkali ya? bisa jadi ya? karena saya sulit untuk menjelaskan dengan logika. Mungkin kalau untuk jong permainan tentu kekuatan dasarnya adalah laut dan angin mungkin. Iya. Tapi kalau yang saya mahjong, yaitu tadi kita dari darat ke laut, dan ya beberapa kali kita lakukan prosesi ritual saya mahjong, ombak, arus, dia bisa lewati seolah-olah jong itu punya remote kemampuan control. gitu ya. Nah, itu unik yang kedua. Unik yang ketiga adalah lilin. Lilin yang berada di dalam jong itu Tak padam. tidak mati. Wais, luar biasa. Sampai jauh, sampai titik penghabisan. Sampai tak nampak lagi. Sampai tidak nampak. Oke, baik. Terima kasih sahabat budaya, masih menyaksikan obrolan budaya untuk edisi malam hari ini bersama kami RRI Tanjung Pinang, dan saya masih bersama dua narasumber, ada Pak Zainuddin dan juga Pak Yowan. Alhamdulillah masih semangat ya untuk menjelaskan. Insyaallah. Siap ya. Siap. Nah, Pak Zainuddin, ini kapan terakhir kali mengikuti lomba perahu jong ini? Terakhir kali sebelum pandemi Covid itu awal 2019 dulu, saya sendiri, kelompok kami yang mengadakan di Trikora. Di Trikora itu ya. Mungkin di situ waktu turis mancanegara itu yang banyak tertarik. Ya? Nah, itu terakhirnya itu sekitar 9 atau 10 jong saya yang dibawa ke luar negeri. Luar biasa. Itu pun terakhir kali berkumpul sama kawan-kawan kelompok jong. Waktu itu dihadiri 18 kelompok untuk sebintan ini ya. Jadi balik tak ada bawa balik lah ya? Tak ada bawa balik jong udah langsung berangkat gitu ya? mereka pilih juga jong yang sedang-sedang, yang jalannya unik, beda. Nah, di dalam permainan itu mereka lihat, mereka tertarik, mereka pengen bawa balik mereka. Nah, dari situ untuk regenerasi nih Pak Zainuddin, bagaimana perkembangannya untuk saat ini kepada anak-anak muda? Mungkin Bapak langsung turun kepada anak Bapak? Iya. Permainan jong ya? Cara membuatnya atau mainnya? Dari anak-anak kita coba langsung bawa untuk permainannya. Kita mulai dari pengenalan. Jong ini namanya layar. Jong ini namanya jong itu tidak sepenuhnya. Ini namanya katiknya, pengandanya. Sampai cara bawa jong itu juga harus punya cara kan. Harus punya cara. Kalau tak paham salah ya? Kalau kita salah bawa, berhadapan dengan angin bisa patah layar kan. Cara bawanya, cara masangnya. Nah, mungkin ke depan kita langsung ajarkan bagaimana cara membuatnya, biar untuk regenerasi ke depan kan bisa. Jangan sampai punah ya. Jangan sampai punah. Jadi orang luar tahu permainan ini, anak tempatan tak tahu, kan susah jadinya. Baik, Pak Yowan, tadi ada sedikit menggantung ya tentang hal-hal yang unik dan menarik dari semah jong itu sendiri. Ada lilin yang tak padam tadi nih. Ya. Bagaimana tuh Yowan?
Memang ya terlepas dari hal-hal mistik yang terjadi pada ritual Semahjong, tapi ya itulah yang terjadi dan keunikan itulah yang senantiasa menghiasi sepanjang prosesi Semahjong dari tahun ke tahun. Makanya kita kemas ritual Semahjong itu tidak sekedar menjadi ritual, tapi juga bagaimana menjadi festival atau pertunjukan. Sehingga ada beberapa bagian yang terjadi dalam Semahjong itu kita gabungkan menjadi satu kesatuan dan diakhiri dengan melarungkan jong ke dalam laut. Jadi puncak acaranya itu melarungkan ya? Melarungkan jong ke dalam laut. Misalnya begini, ada jong Semahjong untuk perobatan, ada Semahjong untuk syukuran, ada Semahjong untuk hajat niatan, Macam nazar itu ya? macam nazar. Nah, ini kan ada bagian-bagian berbeda. Nah, bagian-bagian itulah yang kita kemas menjadi kesatuan sehingga dia juga layak untuk dipertontonkan. Karena tujuan kita melakukan ritual Semahjong selain melestarikan tradisi nenek moyang kita, juga bagaimana mengemas tradisi yang langka itu juga menjadi suguhan yang apik untuk disaksikan. Jadi ini berpengaruh juga untuk pariwisata jadinya ya? Sangat jelas sekali. Baik. Bahkan pada saat terakhir yang kami buat barusan ini, tahun 2021, hampir 1.000 orang yang mendatangi pelantar kampung Bugis untuk menyaksikan ritual Semahjong. Karena sudah pertama rindu, 2 tahun tidak dilaksanakan, yang ketiga menunggu momentum-momentum unik apa nih yang terjadi dalam ritual Semahjong. Jadi mungkin juga kita dalam acara itu ada seperti ritual kebatinannya, jalan di atas kaca, makan kaca, Ada pertunjukan juga? ada pertunjukannya, dan itu memang ada di dalam kemasan ritual Semahjong itu. Misalnya begini, ulek mayang. Ulek mayang ini digunakan dalam ritual Semahjong untuk perobatan. Untuk perobatan. Jadi untuk membuang penyakit itu, konon di dalam ritualnya ditandai dengan putik-putik mayang yang berderai itu tadi. Karena sangat sulit sekali Ini mayang yang unik itu. ya? Ya. Oke. Jadi masyarakat umum pun begitu memegang mayang itu mau digoyang bagaimanapun Tak akan berderai? tidak akan berderai. Oke, baik. Nah, sahabat budaya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sedetail mungkin tentang Semahjong dan juga permainan jong. Tapi sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita akan saksikan penjelasan dari Lam Kepulauan Riau tentang permainan jong. Jong ini masuk dalam kelompok permainan rakyat. Jadi kalau kita nak cari sejarah memang agak sulit. Tetapi kalau asal usul mula permainan jong ini hampir sama dengan semua bentuk permainan di dalam wilayah Melayu, yaitu memanfaatkan waktu luang. Jadi kerana daerah kita ini daerah perairan laut, itu sangat berpengaruh dengan waktu pergi melaut kerana ada musim. Jadi pada saat musim angin kencang, musim utara ataupun musim barat, itu pada umumnya nelayan ni tak melaut. Nah, untuk memanfaatkan angin yang ada pada masa itu, maka mereka menciptakan sebuah permainan yang mereka sebut permainan jong. Nah, bagi orang Melayu jong itu kecil. Kalau bagi orang Cina jong itu besar, itu perahu kan gitu kan. Jadi asal mula permainan ini adalah permainan jong untuk memanfaatkan waktu luang di kala musim angin kencang sehingga waktu nelayan tidak melaut. Nah, itu sejarah dia. Mengapa sampai ada permainan tersebut. Permainan ini unik kerana pemainnya masuk ke dalam laut dan perahu dilepas dari laut, atau perahu harus jongnya itu harus mengikut angin untuk pergi ke darat. Ada beberapa daerah yang juga unik permainan jong ni. Mereka sanggup melepas jong itu sampai ke laut, nanti jong itu berbalik lagi ke pantai. Jadi jong dilepas dari pantai menuju ke laut, nanti dia bisa berbalik lagi ke pantai. Itu apakah memang hanya mengandalkan kekuatan angin atau ya kita ada secara magisnya? logika tetap mengandalkan kekuatan angin, dan angin itu pada suatu masa dia bergerak terus, lalu dia berhenti, angin itu tak ada hilang,
Nah waktu itu jong itu terombang-ambing di laut, nanti dia kembali lagi ditiup oleh angin ke darat. Berkaitan dengan masalah klinik-klinik seperti itu. Jadi ada kekuatan gaib, ada yang apa namanya, yang memandu, sehingga hal-hal ini sangat berpengaruh juga kepada masyarakat. Baik. Apakah memang sebelumnya pernah ada ritual-ritual sendiri untuk mempersiapkan ataupun ketika bermain jong itu sendiri toh? Nah, jadi untuk masyarakat umum tak ada ritual-ritual. Tapi untuk masyarakat tertentu, jangankan waktu nak main, ngambil kayu dia pun ada ritual tertentu. Seperti apa ritualnya toh biasanya? Ya, biasanya mereka akan membaca jampi-jampi tertentu ya untuk membangkitkan apa yang mereka sebut dengan jembalang di hutan, untuk jembalang yang ada tinggal di kayu dan sebagainya. Itu hanya ritual-ritual yang mungkin dikuasai oleh orang-orang dulu lah. Untuk orang-orang sekarang ini mereka tidak mengenal sangat dengan ritual-ritual tersebut. Baik, artinya memang ritual itu untuk mengambil kayunya sendiri, kemudian untuk mempersiapkan jongnya juga ada ritual yang dilakukan ya untuk Ya. masyarakat tertentu ya. Betul. Jadi untuk orang yang maka di situ orang selalu nyebut dia sebagai bomo. Jadi kalau masyarakat semua dia tak tahu, maka ada bomo dia yang bawa. Kita pergi ngambil kayu untuk gasing, untuk kegiatan apa namanya, untuk kegiatan permainan itu seperti membuat gasing. Kayu itu harus diambil dengan pertolongan bomo, lalu dibagikan kepada masing-masing orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah untuk jong juga seperti itu. Kalau memang ada kayu yang di batang pulai, biasanya jong itu dibuat di batang pulai. Nah itu selalu dianggap bahwa batang pulai selalu dianggap sebagai batang yang punya hantu, batang yang punya jin, batang yang punya jembalang. Batang-batang seperti ini memang selalu dianggap keramat oleh masyarakat kampung pada masa. Baik. Untuk jenis jong sendiri yang dari Kepulauan Riau ada berapa banyak toh? Jong sebetulnya ada bermacam-macam. Ada jong kate yang pendek saja, ada bentuk jong yang panjang. Pada umumnya jongnya adalah jong panjang. Jong panjang ini ada yang panjangnya cuma 75 cm, ada yang 100 cm, 1 meter, ada yang 120. Jadi ada 3 kelas kalau jong itu dibuat. Gitu ya. Tapi yang umum sekali yang digunakan apakah memang ketiga-tiganya selalu dipakai? Ya, dia pakai kelas. Jadi kalau nak bermain, nak berlomba, mereka ikut kelas mana? Kelas jong kecil apa kelas jong besar? Jadi kelas jong kecil itu biasanya kelas jong 75 cm. Nah, kelas jong besar, jong 120, 100 atau 120 cm. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, demikian tadi sudah kita saksikan penjelasan dari LAM Kepulauan Riau tentang permainan jong. Nah, kita ke Pak Zainuddin. Tadi ada yang menarik nih Pak, tentang adanya ritual sebelum proses pembuatan jong itu sendiri, termasuk untuk ngambil kayunya. Apakah Pak Zainuddin melakukan itu juga Pak? Baik, untuk saya sendiri, untuk kelompok Jong Sekapur Sirih, kita juga selama turnamen itu kan kita kan saling berbagi ilmu sama kelompok-kelompok lain. Jadi kita saling bertanya sama orang tua. Memang kita akui dari dasarnya kita pengambilan kayu itu memang harus kita mulai. Kita tengok kayunya, kadang-kadang kita salah tengok, kayunya bagus besar, justru ada penunggu dah pula di atas tu. Nah, jadi kita pamit sama dia, kita ambil kayu. Kita tengok juga kayunya itu bagus untuk perlombaan atau tidak. Nah, kita tengok dulu kalau memang kayunya walaupun besar, bagus, tapi kayu ini tidak bisa untuk dilombakan. Sampai kemana pun tidak akan bisa menang, kita tidak akan hanya untuk main-main aja. Apa kriterianya itu Pak? Ya, Kriterianya yang sampai dibilang tidak bisa dilombakan gitu? kayu itu kita kira-kirakan kalau menebang dia jangan sampai menyangkut ke kiri ke kanan. Oke. Nah, tapi kalau kayu itu memang mengizinkan, bisa untuk dibuat jong untuk pertandingan. Walaupun dia berlilitkan akar, bersendikan kayu, ranting semua, dia tetap jatuh ke bumi. Dia langsung jatuh, itu kayu bagus. Kayu bagus, itu Kayu pertanda bagus. baik gitu ya? Pertanda baik. Walaupun dia di celah-celah kayu mana, kita tebang dia langsung tumbang ke tanah, bagus jong itu. Untuk dibuat jong itu makanya sampai ke yang kecil-kecilnya pun kami ambil kayu itu. Tapi kalau dah
tebang sini, Sangkut. nyangkut sini, tebang ini angkut, tinggal lah kau. Tak jadi Ya, lah itu. barang tuh ya. Nah, begitu juga pembuatannya, kita tengok hari dia yang bagus. Oke, baik. Ada apa namanya? Melihat situasi dulu gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu untuk pengambilan kayunya. Kalau misal proses pembuatannya nih, Pak, itu apakah ada ritual dulu atau bagaimana? Dan juga permainannya juga nih, apakah ada ritual-ritualnya juga? Nah, kalau permainan ya tergantung tempatnya lah. Kalau yang ada kan permainan itu kelompok saya, itu otomatis tanggung jawab saya kan. Nah, saya harus pamit sama lokasinya. Saya mau bikin acara. Nah, itu walaupun bukan saya yang bikin ritualnya, saya menyuruh orang tua yang dipercaya di tempat itu kan. Tetua adat lah Nah, berarti tapi ya. kalau untuk ritual kelompoknya, saya lah ketua tanggung jawab kan. Sebagai ketua lah. Nah, saya tanggung jawab sama anggota yang akan bertanding. Begitu pula kalau main di luar kampung kan, jangan sampai terjadi sesuatu dengan anggota saya, sama jong saya, jangan sampai di macam-macam sama orang. Nah, Jangan itulah. sampai terjadi yang tak elok lah ya. Itulah tanggung jawab kita ketua nih kan. Oke, baik. Yohan, kalau menurut penjelasan dari Lam tadi, bagaimana pendapat Yohan tentang permainan jong ini? Oh, sangat setuju sekali. Dan itulah kultur yang harus kita jaga sebenarnya. Jadi terlepas dari kepercayaan yang terkandung di dalamnya, tapi tradisi-tradisi itu memang harus kita lestarikan. Suka tidak suka, percaya atau tidak percaya itu masalah nomor 2. Tapi nomor pertamanya adalah inilah yang sudah dilestarikan oleh nenek moyang kita dan inilah yang harus kita jaga. Misal tadi sudah dijelaskan bahwa menebang pohonnya pun harus ada dengan kriteria. Meskipun untuk di generasi di kemudian harinya pohon yang ditebang itu bisa jadi bukan kayu pulai, mungkin kayu batang jering misalnya atau seperti apa. Tak sesuai gitu ya. Tapi paling tidak mereka tahu bahwa kayu yang baik untuk membuat jong permainan adalah kayu pulai. Dan mereka tahu bagaimana kriteria untuk mengambil kayu pulai. Meskipun nanti di kemudian hari bukan kayu pulai yang dibuat, tetapi paling tidak mereka tahu proses bagaimana cara membuat jong. Sehingga kelestarian informasi, kelestarian tradisi itu tetap dijaga. Sampai mungkin di suatu tahun atau di suatu ketika ketemu memang mungkin kayu pulainya dan ketemu mungkin lokasi yang bagus, maka mereka yang tertinggal pada generasi itu tidak lupa bagaimana cara Karena sudah diajarkan. Oke. sama juga dengan semah jong ini Semah jong tadi ya. meskipun pada orang di zaman dulunya menggunakan mantra jampi ini dan ada di beberapa pertunjukan kami tidak menggunakan jampi sama sekali gitu kan, Oke, tidak baik. menggunakan mantra sama sekali, bukan berarti mengindahkan tradisi itu, tapi Iya. bagaimana kelestarian tradisinya tetap dijaga. Tetap terjaga. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yohan dan juga Pak Zainuddin. Nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang semah jong dan juga pembuatannya juga apa benda-bendanya. Tetap bersama kami, obrolan budaya. Terima kasih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami program obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang tentang ritual dan permainan jong. Kita ke Pak Yohan Sutrisna Nugraha. Ini bagaimana nih Pak Yohan tentang perlengkapan untuk semah jong ini? Oke, baik. Mungkin sahabat budaya yang menyaksikan RRI Net bisa menyaksikan di layar. Dan yang mendengar ini mungkin bisa sambil menyimak penjelasan. Di hadapan kita ini sudah ada yang namanya upih kelapa. Upih kelapa ini bakal pucuk tandan-tandan kelapa, disebut upih. Oke. Nah, posisinya masih kuncup. Nah, dalam ritualnya mengambil upih ini jangan sampai jatuh ke bawah. Jadi kalau misalnya sudah jatuh bawah ke tanah Tak bisa. tak bisa dipakai Tak bisa berarti dipakai. ya? Mau secantik apapun tak bisa dipakai. Jadi memang harus manjat ke pohon, dipotong, lalu digendong seperti gendong bayi, pakai kain, baru turun ke bawah. Karena ini adalah bahan dasar untuk membuat semah jong itu atau jong semahnya. Nah, kalau kita lihat di sebelah ini, ketika upih itu dibelah dua, maka secara otomatis sisi-sisinya itu sudah menjadi seperti miniatur jong. Iya. Sudah seperti menjadi perahu. Nah,
tinggal diisi di dalamnya semah-semah yang mau diritualkan. Nah, jadi upih kelapa itu adalah bahan dasar utamanya. Namun selain upih kelapa, ada juga masyarakat yang menggunakan upih pohon pinang. Upih pinang bisa juga gitu. Upih pinang bisa juga, biasanya tergantung hajat. Kalau upih pinang ini yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perobatan. Kalau upih kelapa lagi? Kalau upih kelapa tentang hajatan, seperti hajatan, semah ya. kampung, Baik. semah tahun dan lain-lain, itu biasa gunakan upih kelapa. Nah, upih adalah bahan dasar untuk semah jong atau jong semah itu. Lantas bahan keduanya adalah mayang. Mayang ini adalah bakal buah kelapa atau bakal buah pinang, bakal bunganya yang berada di dalam upih itu. Itu juga menjadi bagian dari ritual semah, karena mayang ini digunakan kalau mayang kalau mayang pinang digunakan untuk bagian dari perobatan. Kalau mayang kelapa digunakan untuk prosesi mengiring jong itu disemahkan ke laut. Jadi Sebelum dilarung ya. sebelum dilarung, maka mayang kelapa itu akan diritualkan, berderai dia menjadi sebuah jalan, penghias jalan untuk jong itu dilarungkan ke laut. Itu bahan kedua. Bahan selanjutnya yang tidak kalah penting dalam prosesi semah jong itu ada stanggi. Stanggi ini seperti wewangian atau bukhur kalau dalam bahasa Arabnya, wewangian. Nah, di dalam semah jong tidak menggunakan kemenyan. Jadi stanggi ini dibakar atau bagaimana? Dibakar. Dibakar ya. Dibakar. Kenapa tidak menggunakan kemenyan? Karena kalau kemenyan otomatis harus menggunakan bara api. Kalau bukhur atau stanggi ini cukup dibakar, jadi seperti obat nyamuk gitu bang. Dia akan terbakar dengan sendirinya sampai habis. Nah, wewangian ini diyakini sebagai pengharum atau mewangikan niat, mewangikan hajat supaya lebih terkabul. Itu filosofisnya. Dan di objek berikutnya dalam prosesi semah jong ada bunga setaman. Bukan setaman bunga bang. Bunga setaman. Bunga setaman. Bukan setaman bunga. Kalau setaman bunga terlungkup jong itu ditimbun. Nah, bedanya bunga setaman ini adalah kita menggunakan bunga-bunga yang tidak mengandung getah. Contohnya? Bunga raya. Oh iya. Tapi kalau bunga kemboja itu kan ada getahnya ketika dipetik. Nah, itu kita tidak gunakan. Jadi boleh bunga Apakah ada apa saja. pengaruhnya gitu kalau misal bunga yang bergetah atau tidak? Filosofi yang terkandung di dalam prosesi semah itu, bunga yang bergetah itu kan meninggalkan jejak. Oh iya. Sementara niat kita untuk menghilangkan jejak itu tadi. Ibarat penyakit, kita mau buang penyakit itu, Lepas semua itu ya. lepas semua, jangan sampai ada jejak sama sekali. Iya. Maka filosofinya kita menggunakan bunga-bunga yang tidak mengandung getah supaya tidak ada jejak. Yang berikutnya dalam objek ritual semah jong selain bunga setaman, ada juga yang namanya telur ayam kampung bang. Nah, telur ayam kampung ini yang uniknya dalam semah jong, tidak semua telur ayam kampung boleh di dalam ritual semah jong. Ciri khasnya? Yang digunakan, telur yang digunakan dalam prosesi semah jong adalah telur ayam kampung yang mendekati bulat sempurna, bukan lonjong. Kenapa? Karena masyarakat meyakini ketika telur ayam yang posisinya tuh atau bentuknya mendekati bulat sempurna, maka ayam yang bakal menetas itu adalah ayam jantan. Ketika telurnya lonjong, maka dimungkinkan yang menetas itu nantinya adalah ayam betina. Filosofi yang terkandung dalam telur ini adalah kelahiran, Ya. hal yang baru. Lantas kenapa ayam jantan bukan ayam betina? Ayam jantan memiliki taji, ayam jantan memiliki keberanian, ayam jantan bisa diadu. Artinya kelahiran kembali ini dengan gagah perkasa. Kalaupun penyakit, kelahiran kembali ini dengan sehat sentosa. Kalaupun kita semah kampung, kelahiran kembali kampung kita ini dengan bersih, tanpa ada wabah, tanpa ada musibah dalam kondisi kampung itu. Itu filosofi yang diyakini oleh masyarakat kita. Yang berikutnya selain ada telur ayam, kita juga menggunakan rokok. Kalau orang Jawa bilangnya rokok kelobot, orang Melayu bilangnya rokok daun. Rokok daun. Rokok daun. Nah, Kenapa harus ada benda ini? kenapa harus ada benda ini? Di dalam rokok
daun atau rokok kelobot ini tidak ada bahan yang tidak alami. Dari mulai tembakaunya sampai pembungkusnya. Ada yang gunakan daun nipah, Ya. ada juga menggunakan kulit jagung. Artinya dianggap sebagai filosofinya mengandung perobatan, obat dalam. Karena ketika rokok ini kan yang dihisap adalah asapnya masuk ke dalam bagian dalam tubuh. Jadi maksudnya adalah ketika filosofi yang terkandung dalam rokok ini, ketika itu digunakan untuk membuang penyakit, maka diharapkan penyakit-penyakit yang ada di dalam pun turut sembuh. Ketika kita gunakan dalam ritual kampung, maka tidak hanya yang nampak dalam kampung itu, tapi yang tak tidak nampak dalam kampung itu juga turut kita bersihkan. Itu filosofi yang terkandung. Nah, selain rokok, kita juga menggunakan yang namanya pisang. Nah, pisang ini ada 2 jenis pisang. Pisang yang pertama adalah pisang raja, yang kedua adalah pisang udang. Nah, ini 2 objek pisang ini digunakan untuk 2 hal yang berbeda. Kalau pisang udang karena bentuknya merah, itu biasanya digunakan untuk ritual semah yang berhubungan dengan penyakit, tolak bala, sembuh dari penyakit, virus dan lain-lain. Itu kita gunakan pisang udang. Kenapa? Karena diyakini pisang udang merahnya itu mengandung darah. Artinya sampai ke sendi-sendi sel darah kita pun turut sembuh gitu. Tapi kalau pisang raja itu yang warnanya kuning, itu berharap keagungan, kemegahan, kemurnian. Itu tujuan dari filosofi dari pisang itu. Nah, selain pisang, kita juga ada menggunakan yang namanya beras basuh. Beras basuh ini beras yang sudah dibasuh, Bang. Beras yang sudah Dibersihkan. dibersihkan. Filosofinya adalah keagungan. Keagungan, kesucian, kebersihan, kebermanfaatan. Itu tujuan dari tujuan filosofi dari beras basuh itu. Di beras basuh ini apa campurannya apa aja? Nah, beras basuh itu cuman beras yang dibasuh, yang dicuci. Cuma beras itu aja. Beras yang dicuci. Artinya posisinya masih dalam kondisi warna putih. Nah, putih bersih itu tadi. Tapi belum dimasak ya. Belum dimasak. Masak Kalau jadi nasi, beras ya? sudah dibasuh terus dimasak namanya lontong. Ini lain judul pula nanti diskusi kita. Nah, selain beras basuh kita juga menggunakan beras kunyit. Sama filosofinya keagungan, kemegahan, karena beras itu sendiri adalah simbol kemurahan rezeki. Nah, selain beras kunyit kita juga menggunakan yang namanya lilin madu, Bang. Lilin madu ini salah satu objek yang cukup penting. Kenapa lilin madu? Kenapa bukan lilin biasa, atau kenapa tidak gunakan lilin ulang tahun saja yang mudah didapat? Karena madu itu sendiri adalah obat. Dan proses untuk menjadikan sarang lebah itu menjadi lilin ini kan prosesnya cukup panjang. Dimasak dulu, sudah dimasak disaring, sudah disaring dimasak lagi, baru dikasih sumbu. Dan sumbunya pun tidak dari benang atau tali, melainkan dari perca kain atau sisa kain. Kain perca berarti. Ya? Kain sisa itu sebagai sumbu. Artinya adalah semua itu butuh proses, melatih kesabaran. Jadi filosofi yang terkandung dari lilin madu adalah mengajarkan masyarakat yang melakukan ritual itu untuk tetap bersabar mendapatkan hasilnya, karena semua itu ada proses. Misal untuk sembuh dari penyakit dilakukan sebuah proses ritual semah jong, maka tidaklah serta-merta ketika jong itu dilarungkan ke laut Langsung hilang, langsung sembuh gitu. iya. Maka si penderita, si pasien itu harus bersabar melewati proses perobatan, melewati proses tahap demi tahap. Begitu juga ketika kita melakukan ritual semah kampung misalnya. Tidaklah serta-merta kampung kita langsung bebas dari hama, dari penyakit, atau dusun kebun kita bebas dari hama. Harus bersabar melewati proses itu. Nah, intinya adalah keseluruhan komponen-komponen di dalam semah itu mengandung nilai arti yang syarat makna, sehingga pesan itulah yang menjadi sugesti masyarakat untuk selalu ingat dan menjadi terimplementasikan dalam kehidupan. Meskipun kepercayaan oleh masyarakat tempo dulu, objek-objek di dalam semah itu untuk memberikan
sagu hati atau memberikan penghormatan kepada penghuni laut. Tapi kalau untuk sekarang itu lebih kepada Nilai filosofinya. Bahkan ada juga yang menggunakan sirih. Kenapa menggunakan sirih? Karena sirih dianggap sebagai pemersatu, perikatan tali cinta dan lain-lain. Nah, kalau kita kembali ke tempo dulunya, Bang. Kalau kita kembali ke tempo dulunya, ada nama, mungkin boleh saya sebutkan, nama yang familiar menjadi penunggu laut yang selalu dijadikan tujuan semah, yakni Datuk Sambuagai, Tanduk Seri Gading, Kasim Semail. Ini adalah 4 nama yang mewujud dalam satu rupa. Datuk Sambuagai, Tanduk Seri Gading, Kasim Semail. Jadi 4 ini mewujud dalam satu objek, disebutlah dengan buaya. Jadi masyarakat tempo dulu atau masyarakat Melayu zaman dulu sangat meyakini bahwa nama yang disebutkan adalah wujudnya berupa buaya, dan konon buaya inilah yang menerima sesembahan atau sesajian atau persembahan dari proses semah jong itu. Artinya meskipun sekarang kita tidak melakukan ritual itu, tapi sebagai nilai informasi atau edukasi kita juga tetap harus tahu bahwa inilah yang dilestarikan nenek moyang kita pada zaman itu. Tapi di zaman sekarang ini kita lebih menitik beratkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam objek-objek yang ada di dalam semah jong itu, supaya pesan-pesan yang tersimbol dalam objek-objek itu melekat di dalam minda kita dan menjadi ingatan untuk kita lakukan dalam proses kehidupan kita. Kenapa harus di laut? Kenapa tidak di darat? Laut ini tempat yang penuh misteri. Bahkan fakta menunjukkan saat ini baru 20% kawasan laut yang baru kita terjamah. ketahui gitu ya. 80%-nya tidak terjamah. Tapi nilai filosofi yang terkandung dalam semah adalah laut ini posisinya nerima. Mau kita buang apa saja laut terima, mau kita campak apa saja laut terima. Diharapkan apa yang menjadi hajatan kita, apa yang menjadi nawaitu kita, apa yang menjadi niatan kita dalam proses semah jong itu bisa diterima dan bisa dikabulkan. Itulah kurang lebih prosesi yang terkandung dalam perlengkapan semah jong itu sendiri. Untuk ritualnya itu, Ya. ini kan barangnya udah terkumpul semua nih. Terus proses ritualnya, Ya. bagaimana? Oke, proses ritualnya seperti apa? Jadi ada 2 semah, semah darat atau semah laut. Ya. Kalau semah laut disebut dengan semah jong. Kalau semah darat disebut dengan semah ancak. Bedanya di mana? Bedanya hanya di objeknya saja. Kalau laut menggunakan jong dari upih itu tadi, kalau di darat menggunakan ancak. Ancak itu juga dibuat dari upih, cuman dibelah-belah lalu dianyam seperti tikar bambu begitu. Menjadi Jadi tempat nampan gitu jadi. ya seperti nampan, itu disebut dengan ancak. Nah, bedanya di mana? Objek-objek yang disebutkan tadi untuk laut atau semah jong itu bilangannya ganjil. Pisang 3 atau 1, lilin 3 atau 1, beras tadi kita gunakan dalam takaran yang ganjil, mungkin 3 sudu. Kenapa harus ganjil gitu? Kenapa harus ganjil? Karena itu tadi, karena yang genapnya sudah ada. Karena genapnya sudah ada yang 4 nama tadi. Iya. Cuman kalau kita ambil dari nilai filosofi yang terkandung saat ini adalah sesungguhnya kan Allah itu suka dengan bilangan ganjil. Itu dia. Filosofi yang mau Nilai yang harus kita disampaikan. tahu ya. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Penjelasannya, mudah-mudahan ini sahabat budaya juga mengerti tentang semah jong itu seperti Semoga apa. dilestarikan. Baik, amin. Pak Zainuddin, nah alat yang digunakan dan juga bahan untuk membuat perahu jong nih, bisa Bapak jelaskan secara detailnya? Baiklah, untuk alatnya sementara kami masih menggunakan ala kadar lah. Nah, paling kalau untuk nebang kayunya masih pakai kampak. Nah, pembuatannya cuman kami pakai untuk pengeruk dalamnya itu masih pakai untuk nori getah itu, pisau nori getah. Oh, bisa melait ya? Untuk meraut dalamnya itu kan, untuk pembuatan itu. Sebenarnya sudah ada alat itu kan, paling kami bantu gerenda, seperti bor. Kalau untuk pengeruk lubang dalamnya kami masih menggunakan pisau penori getah itulah.
Itu prosesnya lama tuh Pak untuk ngeruk bagian dalamnya. Itu memang kalau kita mau bikinnya langsung jadi, memang mau 1 hari kan. Tapi itu kayu kan dari mulai kita tebang, kita ukur, kita mau bikin ukuran berapa? Ukuran jong sedang, 150 misalnya. 150, kita sudah potong, kita tidak bisa langsung bikin basah. Kita mungkin tunggu 1 hari dulu, 2 hari. Itu kayu kita harus tegakkan dulu, biar airnya dan sisa-sisa mistiknya yang di kayu itu luntur dulu, baru kita mulai merawatnya. Kita cek bodi dia, kita ukur tengahnya, kita bagi lebarnya, baru kita mulai menarah untuk pembuatannya jong sendiri. Itu kalau prosesnya bisa berhari-hari juga ya? Iya. Oke. Dari ini kan sudah ada nih perahu jong kita nih. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih detail dari atas sampai ke bawah ini Pak. Untuk layarnya itu terbagi 2 juga, dari tiang atas ke bawah, bagian belakangnya itu yang kita sebut bom layar. Bom layar. Kalau untuk yang depannya itu kami, khususnya kelompok kami manggil jeep. Jeep layar itu kan. Untuk yang di depan dia, yang penahan jeep depan itu kayu lurus itu kami menyebutnya togok. Togok jong itu. Togok jong. Dia kan jong itu tidak semuanya nih kita bilang satu jong, body jong. Kalau kita dalam turnamen bertanding, kami tidak mengukur sepanjang dari togok sana sampai belakang nih. Yang diukur itu body jong. Body jong itu berarti isi bersih. Isi bersihnya? Di dalam, bukan sauknya. Kalau yang nyungkit ke belakang, nyungkit ke depan itu sauknya. Jadi kita ukur bagian bersih dalamnya aja. Oke. Jangan kita mengukur di luar. Ukur di depan itu. Jadi kalau untuk pertandingan jong itu dikhususkan ukuran segini gitu ya? Iya. Tidak melebihi gitu ya? Rata-rata kan kalau kami bertanding jong itu, kalau yang turnamennya besar itu bikin 3 kategori. Jong kecil, jong sedang, jong besar. Nah, kalau kelompok kami sendiri paling-paling kalau turnamen itu sedang kan kita bikin dua kategori aja, jong sedang, jong besar. Nah kalau untuk langkah bermain perahu jongnya pas untuk pertandingannya dari awal sampai akhirnya itu bagaimana tuh Pak Zainuddin? Nah, untuk kita mulai mainnya itu pertama kita harus tengok anginnya. Misalnya kalau di tempat kami angin utara, kuatnya dari sebelah kanan. Nah itu berarti kan memang kayu yang panjang itu penganda itu harus di sebelah kanan. Berarti pengandanya gini kan jalan. Nah seperti itu untuk main angin utara. Pertama, Jadi ini kayunya itu bisa dilepas gitu ya? bisa. Nah, kita cabut itu bisa pindah sebelah kiri. Jadi tergantung arah angin ya? Di mana arah angin, disitulah kita naruh kayunya, kayu penganda itu. Nah, kita masukin KT, yang sampingnya itu namanya KT jong, KT jong itu. Nah, baru kita tegakkan layar. Nah, karena begitu kita tegakkan, baru kita pasang tali dogang. Nah, kalau yang dari atas ke penganda itu namanya tali dogang. Nah, baru kita pasang tali layar dia, baru kita kunci itu supaya jong itu tidak kita lepas, tidak terbalik kan. Iya. Nah, di situ kita cek, kita bisa timbang pakai tangan apakah katilnya itu sudah mencukupi beratnya. Bisa jadi kalau anginnya terlalu kencang kita tambah seperti itu, kita tambah timah lagi. Ada pemberat berarti? Pemberatnya. Tapi kalau pakai timah ini kan dah zaman sekarang. Kalau zaman dulu, orang tua dulu pakai apa? potek kelapa. Oh. Katik itu dipasang paku tegak. Kapan kurang, potek kelapa itu bekal isi kocek kan, tup tambah 1. Masih kurang, tup. Potek kelapa gampang kan, dicocok di paku itu. Jadi menggunakan yang alami sih, yang ada di sekitar. Sekarang ya. udah lebih enaknya pakai timah, kan dimatiin gitu. Kalau dulu penimbangnya potek kelapa. Ya kan dari kalau semah jong itu kan dari darat ke laut gini ya. Ini kalau untuk permainan jong, laut ke darat gitu ya. Kalau untuk permainan jong, karena kalau kita lepas dari darat ke laut, tak ada yang bisa tangkap kan. Hilang lah. Kemana itu hilang. Seperti dulu pernah kami main di Sakira. Awal itu, karena mungkin pengawalannya kurang awal kan, awal-awal pembukaan itu.
Begitu lepas itu anginnya berubah, lepas ke laut. Tak terkejar speed itu. Hilang berapa Hilang biji barang. itu, termasuk jong saya pun ada hilang. Tak terkejar speednya. Kejar yang sini, sana dah sampai Singapura kayaknya. Iya, Kecuali ada, dia ada oleh-oleh dari Pulau Bintan gitu ya. kecuali dia terlanggar gelombang yang besar, karam. Tapi sampai anu tu tak hilang, tak dapat cari itu. Jadi harus sesuai gitu ya, sesuai Kita angin. tengok anginnya, kita memang ramai-ramai turun. Misalnya race pertama keluar, jadi kita bawa jong mana kita yang mau anu kan, kita bawa dulu ke laut sampai garis startnya. Di situ kan kasih kayu juga pancang, Ada batas gitu ya. batasnya. Misal sampai ke sini, jadi kita baris lah nomor urut 1 sampai satu race itu misalnya 10 orang, kita baris. Berarti dari pantai berjalan ke arah laut itu. Berjalan dulu ke laut. Berarti sebatas kalau misal berjalan gitu ya, sebatas mana tuh Pak? Sebatas dada atau bagaimana? Kalau di tempat kami itu memang tempat yang paling enak kata kawan-kawan yang lain. Tepatnya di mana posisinya itu Pak? Pantai Dinas Pariwisata itu, nah, itu sampai air pasang dalam pun tetap segini itu paling anu. Udah sedap betul ya. Di sini itu kan dah masih mampu kita. Kalau udah kita sambil berenang itu kan tak mungkin kan. Itu masih bisa kita bawa jong yang besar pun. Nah, di situ kita berbaris, baru kita sama-sama melepaskan ke pantai. Nah, di situ kan bukan hanya keduluan laju. Di pantai juga kan ada gol dia namanya. Oh iya. Ada pancang juga gini. Kalau laju pun lewat ke kanan tak hitung juga. Tak hitung ya. Nah, laju Pokoknya harus- lewat ke kiri tak hitung. jadi juga. harus sesuai dengan pancangnya siapa yang tadi. laju, siapa yang masuk gol itu. Oke, Itu yang dicari. Baik, terima kasih Pak Zainuddin tentang permainan jong ini penjelasannya dan harapannya nih untuk kedepannya berkaitan tentang permainan jong yang Pak Zainuddin inginkan khususnya dari misalnya kelompok Sekapur Sirih kedepannya bagaimana? Saya berharap mudah-mudahan kelompok jong Sekapur Sirih bisa maju seperti dulu, bahkan bisa berkembang. Mudah-mudahan memang tujuan yang kemarin itu sampai istilahnya ekspor ataupun banyak-banyak ke luar negeri itu mudah-mudahan tercapai Amin. setelah pandemi Covid ini berakhir ini. Mudah-mudahan bangkit lagi ya. Bangkit lagi seperti dulu tuh, bangga sekali. Ramai juga penontonnya ya. Alhamdulillah itu tak terbayangkan itu. Orderan juga banyak insya Allah ya. Orderan itu banyak. Kalau untuk yang dekat seperti Singapura itu mungkin dah tak hitung lah. Tapi Perancis saja luar negeri yang lebih Yang jauh, jauh itu gitu ya. Udah lebih- sampai lebih melalang 20. buana ke sana. Untungnya pas sebelum pandemi itu kelompok kami ngadakan permainan itu. Jadi mereka banyak-banyak lah beli itu. Makanya Covid itu pas pandemi Covid 2 tahun tak banyak yang sisa di kelompok kami lagi. Kalau tidak memang banyak yang dah Selesai diurus gitu ya. ya. Baik. Yowan, harapannya ke depan tentang Semahjong bagaimana? Ya, pesan dan harapan saya khususnya untuk Semahjong adalah pesannya adalah satu, kita pisahkan antara tradisi sama keyakinan. Ketika kita gabungkan mana tradisi dan keyakinan menjadi satu kesatuan, maka kita akan sulit untuk melestarikan tradisi-tradisi tempo dulu nenek moyang kita. Terus yang kedua harapan adalah kejelian pemerintah tentu kita harapkan karena banyak tradisi-tradisi purba yang bisa dilestarikan dan bisa menjadi sebuah produk baru kepariwisataan yang ada khususnya di Kota Tanjung Pinang. Dan selanjutnya kepada generasi ke depan, jangan pernah malu untuk melestarikan budaya nenek moyang kita, karena tanpa nenek moyang kita tak akan ada kita sampai saat ini. Itu Bang Udin. Baik. Terima kasih Pak Yowan dan juga Sama-sama. Pak Zainuddin untuk kesempatan kali ini di obrolan budaya, ritual dan permainan jong. Terima kasih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Sampai jumpa. Saya Syahruddin Aznam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.